Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi meskipun terlambat karena tadi sehabis sholat subuh saya harus berikan pengajian ringkas, pengajian singkat di Masjid Sokotunggal, Taman Yogyakarta, dan hari ini saya coba untuk saya kemukakan lagi secara lebih gamblang apa yang saya sampaikan di pengajian ringkas di Masjid Sokotunggal, Taman Keraton Yogyakarta. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang berapa kali disampaikan oleh jamaah tentang kemungkinan hadir dan lemjatnya hidayah Allah. Saya selalu menyatakan bahwa hidayah Allah itu merupakan karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan disinilah para ulama mengatakan bahwa hakikat hidayah Allah itu adalah petunjuk, taufik, dan juga irsyad dari Allah. Jadi bagaimana Allah itu menunjukkan sesuatu yang baik dan benar, menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya kita tuju, yaitu sesuatu yang salah dan buruk, dan memberikan bimbingan dan arahan kepada kita agar kita itu betul-betul menjadi orang yang baik dan benar. Nah, ada satu hadis yang ringkasnya begini. Suatu saat Rasulullah itu mengatakan bahwa Allah berfirman, firman-nya itu panjang. Ringkasnya begini: ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalau bahasa gampangnya adalah, hai hambaku, kamu sekalian berada dalam kesesatan kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Oleh karena itu mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Nah, hadis ini adalah hadis yang menyatakan bahwa hidayah itu merupakan hak prerogatif Allah, tidak bisa diintervensi. Dan pada saatnya ketika Allah berkehendak, semua akan terjadi. Ketika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan pernah terjadi. Nah, ketika kita itu salat, kita selalu berdoa dengan doa kita yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk pada diri kami berupa petunjuk untuk menuju jalan yang lurus dan menjalani sesuatu di jalan yang lurus itu sehingga saya betul-betul bisa mencapai tujuan hidup saya. Kira-kira begitu kalau kita bicara tafsir ringkasnya. Nah, terkait dengan doa ini, para mufassir mengatakan bahwa doa di dalam ayat ini termasuk doa yang paling menyeluruh, yang bermanfaat bagi orang. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang Islam untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini di setiap rakaat dalam salatnya, karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hidayah Allah yang akan menunjukkan orang itu untuk bisa berjalan di jalan yang lurus. Nah, dalam banyak hadis kita bisa mendapati Rasulullah itu menyatakan sesuatu dan bahkan mengajarkan kepada kita untuk berdoa memohon hidayah kepada Allah. Misalnya doa yang sering dibaca di dalam sholat, ya, terutama dalam kunut itu, ya, ini sangat populer itu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yuzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah diriku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Kau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan berilah pemeliharaan pada diriku, peliharalah diriku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atau menentukan atasmu. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan, dan tidaklah akan mulia orang-orang yang telah Engkau musuhi. Maha berkahlah Engkau dan maha luhurlah Engkau.
Dan Rasulullah juga pernah berdoa dengan doa yang ringkas, yang ini sangat terkenal, yang juga pernah saya sampaikan. Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan dan kekayaan hati. Artinya kita mohon selalu berisi, selalu mendapatkan sikap qanaah, sehingga betul-betul kita itu merasa cukup dengan pemberian Allah, dan pada saatnya kita tidak pernah tidak bersyukur kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya selalu diingatkan oleh guru saya, jangan pernah kita punya keengganan untuk bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah kita tidak bersabar untuk menggapai sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Keengganan kita atau ketidaksungguhan kita untuk menggapai sesuatu yang terbaik dari Allah itu adalah petaka buat kita, termasuk ketidaksungguhan kita di dalam berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya, memberikan taufiknya, memberikan inayahnya dan maunahnya kepada kita. Sebab hidayah Allah itu merupakan sebab yang sangat besar yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, dan pada saat hidayah itu tidak turun dan tidak diberikan kepada kita, boleh jadi kita akan terhalangi untuk berbuat sesuatu yang terbaik dan bahkan bisa terpuruk dalam tindakan-tindakan yang buruk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena itu dikatakanlah para ulama, Allah sangat tidak senang pada orang yang enggan berdoa dan memohon kepadanya. Sebagaimana sabda yang pernah saya sampaikan, ya, dalam sebuah sabdanya Rasulullah pernah menyampaikan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang enggan untuk memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini satu yang sering mengingatkan saya bahwa keengganan kita untuk berdoa itu seringkali muncul sebagai akibat dari perasaan sombong kita. Maaf ini, kadang-kadang kita ini kan diliputi sikap sombong. Dan pada saatnya ketika sikap sombong itu ada di dalam diri kita, disitulah kemudian kita enggan untuk berdoa, seolah-olah kita ini akan mendapatkan sesuatu hanya karena upaya kita. Padahal apapun upaya kita, kalau Allah tidak ridho, kita tidak akan berapa-apa. Keridhaan Allah yang akan menentukan kita itu akan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ketika kita itu enggan berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah enggan memberikan yang terbaik pada diri kita, sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, karena Allah tidak berkenan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab hidayah kita itu terhalang. Ya, ketika kita itu tidak mau bersandar kepada diri yang memang harus kita sadari, itulah sebenarnya kita ini sudah pada posisi terlalu percaya diri, sehingga apa yang kita mohonkan kepada Allah itu menjadi terkendala untuk bisa diberikan oleh Allah. Cobalah kita coba untuk menyandarkan semua yang kita lakukan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik kepada diri kita. Kemudian ada hal yang seringkali membuat kita itu resah dan gelisah, karena apa? Kita itu tidak mau bersikap istiqomah, berpegang teguh dengan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Allah. Dan pada saat itulah sebenarnya kita ini terkendala untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, karena tidak mau diatur oleh Allah yang Maha Mengatur. Nah, aturan itu datang dari Allah untuk kebaikan kita. Nah, sementara ketika kita itu tidak mau ikut aturan, maka sebenarnya kita itu membuat diri kita tidak berbahagia, tidak mendapatkan yang terbaik, karena kita sendiri yang salah di dalam menyikapi aturan-aturan Allah yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita. Karena yang paling tahu sesuatu yang terbaik itu adalah Allah, bukan kita. Nah, ketika Allah itu tahu apa yang terbaik, maka mari kita mencoba untuk menaati aturan Allah itu, sehingga Allah itu berikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Termasuk di dalamnya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan siap hanya membaca Al-Quran dengan membaca. Mari kita pahami maknanya, kita renungkan kandungan maknanya, kemudian kita coba untuk kita amalkan.
di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu terselamatkan dari sesuatu yang membuat kita mendapatkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita salah di dalam menyikapi apa yang kita baca dari Al-Quran yang kita baca. Banyak orang yang hanya berkonsentrasi untuk membaca Al-Quran itu untuk sekedar membaca dan menghafal dan merasa selesai dengan membaca dan menghafalnya itu. Nah, membaca Al-Quran sendiri tidak salah, itu betul. Menghafalkan Al-Quran itu juga tidak salah. Tetapi andai kata itu dilanjutkan dengan memahami maknanya, merenungkan isinya, dan kemudian mengamalkan apa yang menjadi kandungannya, wah itu alangkah baik. Dan maaf itu, sekali lagi, kalau kita itu yakin terhadap kebenaran Al-Quran yang itu merupakan pada Allah, mari kita coba untuk merenungkan kembali apa yang kita baca dan kemudian kita coba untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya seringkali kita itu enggan untuk menaati atau meneladani sunnah Rasulullah SAW. Padahal dari keteladanan beliau itulah kita itu mendapatkan sesuatu yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat kita itu melakukan tindakan sehari-hari dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dengan tepat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah, karena Allah menjanjikan kebahagiaan itu kepada diri kita kalau kita betul-betul mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah pun mendapatkan kebahagiaan dengan sunnahnya. Nah, kalau Rasulullah sudah membuktikan bagaimana beliau itu mendapatkan kebahagiaan karena berbuat sesuatu yang bisa kita contoh, nah kenapa kita tidak mau mencontoh atau enggan mencontohnya? Mari kita belajar untuk mencontoh Rasulullah dengan meneladani Rasulullah. Dan meneladani Rasulullah itu artinya apa? Melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Apanya akhlak beliau yang kita coba untuk kita teladani. Bagaimana beliau ketika menjadi diri pribadinya, bagaimana ketika beliau itu menjadi bapak dari anak-anaknya, bagaimana ketika beliau menjadi suami bagi para istrinya, bagaimana beliau bersikap ketika menjadi tetangga dari para tetangganya, menjadi pemimpin dari rakyatnya, dan menjadi makmum dari imamnya, artinya menjadi rakyat yang dipimpin oleh orang. Beliau selalu bersikap proporsional, dan inilah yang bisa kita contoh di dalam kehidupan beliau yang kemudian bisa kita terjemahkan menjadi bagian dari amalia kita sehari-hari. Nah, para jamaah yang mari kita teladani tingkah laku dan akhlak orang-orang soleh yang sudah bisa mencontoh Rasulullah. Mari kita coba untuk berbuat sesuatu yang terbaik sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh yang memberi contoh bagaimana mereka itu meneladani Rasulullah SAW. Tidak ada yang salah kok dari sesuatu yang bisa kita teladani dari orang-orang yang sudah sanggup meneladani Rasulullah. Mereka yang as-salafus sholih itu adalah orang-orang yang betul-betul telah menerjemahkan sunnah Rasulullah itu menjadi bagian dari sunnahnya, sehingga ketika Rasulullah itu mendapatkan kebahagiaan dari sunnahnya, mereka pun akhirnya juga mendapatkan kebahagiaan dari apa yang mereka lakukan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya saya katakan, seringkali orang mengatakan saya imani takdir Allah, itu bukan berarti kita diam. Menimani takdir itu juga bagian dari sesuatu yang harus kita sikapi dengan melakukan ikhtiar seoptimal mungkin, karena ikhtiar itu bagian dari proses untuk mendapatkan takdirnya. Dan saya katakan di dalam bahasa saya sehari-hari, jangan pernah kita itu mengatakan ikhtiar kita itu sia-sia. Ikhtiar apapun yang kita lakukan karena Allah, insya Allah itu akan memberikan sesuatu yang positif bagi diri kita. Karena ikhtiar itu adalah bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan dalam wilayah dunianya kita. Dan di dalam beribadah kita juga harus berikhtiar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Makanya doa dan ikhtiar itu dua paket yang luar biasa yang pada saatnya harus kita lengkapi dengan sikap tawakal. Mudah-mudahan dengan cara berpikir seperti itu kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Dan selanjutnya saya selalu mengajak, mari kita berlapang dada untuk menerima keindahan Islam itu, serta meyakini kebutuhan kita lahir batin terhadap petunjuk Allah yang sempurna. Mari kita terima Islam sebagai satu kesatuan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan
Dengan cara berpikir yang seperti ini, kita akan bisa berbuat sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk menggapai hidayah Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, sehingga hidayah Allah itu tetap ada di dalam diri kita, dan pada saatnya kita akan bisa menjadi orang yang terbaik karena kita selalu bersungguh-sungguh menempuh jalan yang terbaik yang telah digariskan Allah, berusaha mengamalkan sesuatu yang bisa mendatangkan hidayah dari Allah, karena kita bisa menyebut hidayah itu dengan amal soleh yang kita lakukan karena Allah, dengan ikhlas betul karena Allah, pada saatnya insya Allah. Dengan cara begitu kita akan menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya karena Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.